Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat datang di Markas At-Tahirah bersama saya Yasmin Tahirah. Insyaallah di video ini kita akan membedah hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah At-Takwir ayat 21 sampai dengan ayat 29. Semoga video ini bisa membantu kita ya sedang mempelajari ilmu tajwid serta bisa menerapkannya di dalam surah At-Takwir. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-21. Muta'in thamma amin. Muta'in. Yang pertama, kita perhatikan bahwa di atas huruf mim ini terdapat tasydid. Padahal muta'in ini merupakan awal ayat. Nah, kapan tasydid ini dibaca? Tasydid ini dibaca apabila kita mewasol atau menyambungkan bacaan dari ayat ke-20. Ayat 20 diakhiri dengan kata makinin yang merupakan tanwin. Nah, ketika tanwin bertemu dengan mim, maka berlaku hukum idgham bi gunnah. Jadi kalau kita wasol dari ayat 20, ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. Di sini berlaku hukum idgham bi gunnah. Oleh sebab itu kita membaca mim tasydid ini dengan berdengung. Tapi apabila kita memisahkan antara ayat 20 dan memulai bacaan dari ayat 21, maka mim dibaca dengan dhammah seperti biasa tanpa ada dengung. Muta'in, huruf to merupakan huruf isti'la atau huruf tebal. Jadi di sini kita mengangkat pangkal lidah kita supaya huruf to ini dapat sifat isti'lanya. To. Nah, di sini ada mad tabi'i, yaitu alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Muta'in thamma. Ada tanwin yang bertemu dengan huruf sa, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Cara membacanya kita menyamarkan bunyi dengung, lalu kita baca dengan dengung yang dipanjangkan atau dengan gunnah mutawwalah. Muta'in thamma. Thamma. Mim tasydid wajib berdengung. Amin. Mad 'arid li sukun. Karena ada mad tabi'i yaitu ya sukun yang sebelumnya berharakat kasrah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf nun. Amin. Di sini mad 'arid li sukun kita baca 2, 4 atau 6 harakat. Ayat ke-22. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Sahibukum. Shad merupakan huruf tebal, kita baca dengan mengangkat pangkal lidah. Mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Sahibukum bimajnun. Ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Cara membacanya kita membaca mim sukun dengan berdengung. Wa ma sahibukum bimajnun. Maj, qalqalah sughra. Karena ada huruf jim sukun yang posisinya ada di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah kalimat. Cara membacanya kita memberikan pantulan suara pada huruf jim sukun ini. Bimajnun. Nun. Mad 'arid li sukun. Karena ada mad tabi'i yaitu waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf nun. Cara membacanya kita panjangkan mad 'arid li sukun ini, boleh dipilih 2, 4 atau 6 harakat. Ayat ke-23. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad, qaf huruf tebal kita baca dengan mengangkat pangkal lidah. Walaqad, ada qalqalah sughra karena ada huruf dal yang posisinya ada di tengah-tengah kalimat. Cara membacanya kita memantulkan bunyi huruf dal sukun. Walaqad ra'ahu. Ra
huruf tafkhim atau tebal karena di sini huruf ro posisinya berharakat fathah. Jadi kita mengangkat pangkal lidah supaya huruf ro ini menjadi tebal. Ro. Ro'a mad badal karena ada hamzah yang bertemu dengan alif. Cara membacanya kita panjangkan 2 harakat. Bil ufuqi alif lam al-qamariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan hamzah yang merupakan salah satu huruf qamariyah. Cara membacanya alif lam di sini kita baca dengan sukun yang jelas. Bil ufuqi. Qaf huruf isti'la kita angkat pangkal lidahnya. Bil ufuqil mubin. Al-mubin alif lam al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan mim yang merupakan huruf qamariyah. Alif lam sukun dibaca dengan jelas. Al-mubin. Man'arid li sukun karena ada mad tabi'i yaitu ya sukun yang sebelumnya berharakat kasrah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf nun. Cara membacanya dipanjangkan 2, 4 atau 6 harakat. Ayat ke-24. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Huwa 'ala sebenarnya ada mad tabi'i karena ada alif maksurah yang sebelumnya berharakat fathah, tapi karena kita muwassal atau melanjutkan bacaan dan bertemu dengan al-ghaibi alif lam, maka 'ala di sini tidak lagi dibaca dengan mad, tapi langsung kita masuk ke 'alal ghaibi di kata berikutnya. Al-ghaibi alif lam al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf ghain yang merupakan salah satu huruf qamariyah. Alif lam sukun dibaca dengan jelas. 'Alal ghaibi. Ghai merupakan bacaan lin karena ada ya sukun yang sebelumnya berharakat fathah. Ya sukun kita baca dengan lunak. Bidhanin. Dha huruf tafkhim, huruf tebal kita angkat pangkal lidah supaya huruf dha ini dapat tebalnya. Min man'arid li sukun karena ada mad tabi'i yaitu ya sukun yang sebelumnya berharakat kasrah ni bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf nun. Cara membacanya kita panjangkan 2, 4 atau 6 harakat. Ayat ke-25. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Wa ma mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Biqauli. Qaf huruf tebal kita angkat pangkal lidah. Kemudian qaw ini merupakan bacaan lin karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat fathah. Waw sukun kita baca dengan lunak. Biqauli syaitani. Nah, juga bacaan lin karena ada ya sukun yang sebelumnya berharakat fathah. Syaitani. To merupakan huruf tebal kita angkat pangkal lidah. Lalu pada to ini juga ada mad tabi'i ditandai dengan adanya alif kecil. Kita baca panjang 2 harakat. Syaitonir rajim. Tanwin bertemu dengan huruf ra hukumnya adalah idgham bila gunnah. Jadi kita memasukkan tanwin ke dalam huruf ra atau memasukkan bunyi nun sukun yang ada pada tanwin ke dalam huruf ra, lalu kita baca tanpa berdengung. Syaitonir rajim. Ra huruf tebal karena ra di sini berharakat fathah, kita baca dengan mengangkat pangkal lidah. Jim man'arid li sukun karena ada mad tabi'i di yaitu ya sukun yang sebelumnya berharakat kasrah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf mim. Cara membacanya kita panjangkan 2, 4 atau 6 harakat. Ayat ke-26. Fa'ayna tadhhabun. Fa'ayna ay ada bacaan lin karena ada ya sukun yang sebelumnya berharakat fathah. Ya sukun kita baca dengan lunak. Fa'ayna tadhhabun. Nah, di sini ada huruf dzal sukun. Hati-hati karena di antara kesalahan yang sering terjadi saat membaca huruf dzal adalah kita memutuskan bacaan atau kita memantulkan suara atau menjadikan huruf dzal ini seperti huruf qalqalah. Tadhhabun atau tadhhabun. Nah, ini dua-duanya tidak boleh karena huruf dzal ini merupakan
huruf rokhawah yang artinya ketika sukun huruf dal ini kita baca dengan suara yang mengalir. Tadhhabun. Bun, arid disukun karena ada mad tabi'i bu, yaitu waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf nun. Cara membacanya dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Ayat ke-27, In huwa illa dzikrun lil alamin. In huwa, terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf H. Hukumnya adalah izhar halqi, karena nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang keluar dari halq atau dari tenggorokan, yaitu huruf H. Cara membacanya, nun sukun dibaca dengan jelas tanpa ada dengung tambahan. Illa mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Illa dzikrul lil. Nah, di sini ada tanwin yang bertemu dengan huruf lam. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Tanwin kita masukkan atau kita leburkan ke dalam huruf lam, lalu kita baca tanpa berdengung. Lil alamin. Ada alif lam al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf ain. Cara membacanya alif lamnya kita baca dengan jelas. Mad tabi'i ditandai dengan adanya alif kecil. Cara bacanya kita panjangkan 2 harokat. Lil alamin. Nah, di akhir ayat ada mad arid disukun karena ada mad tabi'i yaitu ia sukun yang sebelumnya berharokat kasroh bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf nun. Cara membacanya kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Ayat ke-28, Liman syaa minkum an yastaqim. Liman syaa. Nah, di sini ada nun sukun yang bertemu dengan huruf shin. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Cara membacanya, kita membaca nun sukun dengan samar, bersiap-siap mengucapkan huruf shin, lalu kita baca dengan berdengung. Liman syaa. Nah, di sini ada mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i sya alif yang sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Sya'a merupakan satu kata. Nah, mad wajib muttasil hukumnya dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Minkum. Di sini ada nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Cara membacanya kita baca dengan samar dan berdengung. Minkum an. Nah, di sini ada mim sukun yang bertemu dengan hamzah, hukumnya adalah izhar syafawi. Cara membacanya kita membaca mim sukun dengan jelas tanpa dengung tambahan. Yastaqim. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kita memasukkan nun sukun ke dalam huruf ya disertai dengan gunnah mutawwalah atau dengung yang dipanjangkan. Yastaqim. Qim. Man arid li sukun karena ada mad tabi'i yaitu ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf mim. Cara membacanya kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Ayat ke-29, Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Wa ma mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Tasya'una. Nah, di sini ada mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i yaitu alif yang sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Cara bacanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Una mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Illa an.
mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i yaitu alif yang sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan hamzah di dalam dua kata yang berbeda yaitu pada kata an. Nah, di sini mad jaiz munfasil dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Ayyasha'a. Ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nun sukun dimasukkan atau dileburkan ke dalam huruf ya, lalu dibaca dengan berdengung. Ayyasha'a. Mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i yaitu alif yang sebelumnya berharokat fathah pada sya bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Mad wajib muttasil dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Ayyasha'allahu. Lam jalalah dibaca dengan tebal karena lafaz jalalah ini sebelumnya berharokat fathah yaitu ayyasha'a sehingga lamnya kita baca dengan tafkhim atau dengan tebal. Rabbu, ro tafkhim karena ro di sini berharokat fathah jadi kita baca tebal dengan mengangkat pangkal lidah. Rabbul alamin, ada alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf ain yang merupakan huruf qamariyah dibaca dengan jelas. Rabbul alamin. Mad tabi'i yang ditandai dengan adanya alif kecil dibaca panjang 2 harokat. Min, mad arid disukun karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf nun. Cara membacanya bisa dipilih untuk dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah selesai sudah bedah tajwid yang terdapat di dalam surah At-Takwir. Jangan lupa nantikan video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.